Baik, selanjutnya giliran ke penuntut umum mengajukan pertanyaan. Sedapatnya yang sudah ditanya jangan diulang lagi untuk lebih efisien dan tidak mengurangi fakta yang ada. Silakan. Terima kasih, Majelis. Ini kewajiban saya juga dari penuntut umum mengingatkan kembali ke saksi ya. Mengingat posisi saksi itu ya sebagai saksi untuk para terdakwa. Anda sudah disumpah, punya implikasi hukum dunia akhirat. Ini kewajiban moral dan kewajiban hukum kami mengingatkan saudara. Disumpah lagi boleh, Pak? Ya, Disumpah lagi boleh. saya hanya mengingatkan. Saudara saksi, tadi dikemukakan juga perintah penggantian terawas. Itu dari kemarin juga topiknya udah itu. Dan kemarin juga saksi-saksi masih ingat betul, saksi Dodi yang sekarang jadi terdakwa juga menyampaikan seperti itu. Lima kilo, awalnya dari 12 kilo pembicaraan itu menjadi 10, dan itu semua terekam juga ada jejak digitalnya. Kemarin itu disampaikan juga. Dan nanti pun pada saatnya ahli dari forensik juga akan menyampaikan. Di situ juga terdapat jejak-jejak. Makanya saya ingatkan kembali pada saksi. Benarkah tetap itu keterangannya bahwa memang ada perintah penggantian terawas terhadap barang bukti hasil tangkapan saudara terdakwa selaku Kapolres Bukit Tinggi? Yang mulia, jelas-jelas di situ tidak ada kata perintah. Tidak ada kata perintah. Dan di situ juga benar tadi jaksa penuntut umum, beliau objektif. Yang tertulis adalah terawas dengan huruf T besar. Itu artinya nama sebuah tempat, yaitu salah satu kecamatan di Mojokerto. Bukan terawas. Saudara jaksa penuntut umum sangat objektif. Yang kami garis bawahi adalah di mana letak kata perintahnya. Demikian. Maaf Majelis, saya lompat-lompat. Terkait dengan barang bukti pelaksanaan pemusnahan. Tadi saudara katakan saksi juga diundang oleh Kapolres terdakwa yang sekarang jadi terdakwa. Pada saat sebelum pelaksanaan pemusnahan, apakah juga saksi masuk ke ruangan Kapolres? Kami beserta rombongan jaksa yang terhormat tidak sendiri. Ada Karo Ops, Kepala Biro Operasional, Kepala Biro Logistik, Kabitkum, Kabidokes, Kabidpropam, Dirlantas, Korspripim, dan Forkopimda Kota Bukit Tinggi. Begitu kita tiba di lapangan parkir Polres Bukit Tinggi, kita masuk transit dulu ke ruangan Kapolres secara bersama-sama. Jadi tidak etis kalau saya duluan, karena di antara pejabat utama ini ada senior saya. Dan itu barangkali bisa dibuktikan dengan CCTV di sekitar ruangan Kapolres. Jadi terima di ruang Kapolres ya? Ya, transit di ruangan Kapolres. Transit? Ya, memang lazimnya seperti itu. Apa yang disampaikan Kapolres pada saat sebelum pelaksanaan pemusnahan? Kita ngobrol-ngobrol ringan saja, bahkan saat itu Kapolres hanya mondar-mandir melayani kita para seniornya beliau aja.
Tidak benar di BAP saudara Dodi dia duduk satu ini. Enggak. Sofanya sendiri-sendiri. Mau saya pangku-pangkuan kan tidak mungkin. Sofanya Kapolres itu sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Demikian. Jadi tidak ada disampaikan mengenai pembicaraan penggantian yang seperti saudara perintahkan dalam WA-nya untuk mengganti sabu-sabu hasil tangkapan dengan tawas. Tidak ada, Pak. Makanya penyidik ini seharusnya memeriksa semua orang-orang yang sebut yang ada di ruangan itu. Yang ada adalah saat itu saya ingat 1 bulan kita diperintahkan oleh Kapolri untuk menggelar bakti kesehatan Bayangkara. Ya, cukup. Tadi disebut-sebut juga ada skenario jebakan karena rasa dendam saudara terhadap. Bukan dendam, Pak. Tadi yang saya tangkap karena marah dendam gitu loh. Enggak, Terhadap Linda Anita. Saya tidak mengatakan kata dendam. Saya ingin memberi pelajaran, Pak. Memberi pelajaran kepada Anita karena merasa marah gitu ya tadi. Tidak marah juga, Pak. Tidak ada kata-kata marah. Setelah proses pemusnahan, apakah ada pembicaraan-pembicaraan lanjutan, baik itu secara langsung maupun melalui WA, antara saudara saksi dengan terdakwa Dodi terkait dengan penggantian tawas tadi? Tidak ada pembicaraan itu, Pak, tentang penggantian tawas, nggak ada. Yang ada tentang bagaimana Dodi supaya dapat achievement kembali, supaya sebagai modal untuk saya nego dengan Kapolri biasa dia balik ke Bukit Tinggi. Itulah yang ingin saya sampaikan di ruang sidang yang terhormat ini. Percakapan antara saya dengan Dodi, percakapan antara Samsul Ma'arif dengan Dodi di bulan Mei sampai dengan Agustus tidak dilampirkan dalam berkas. Sebaliknya, percakapan antara Linda Pujiastuti dengan Samsul Ma'arif yang katanya menjadi cover jobnya Dodi tidak ada juga, Pak. Ini masalah yang terang menjadi gelap karena itu. Demikian, Pak. Nanti ada selanjutnya. Saudara saksi. Siap. Pada saat saudara terdakwa mau ke Jakarta, tadi sudah disampaikan juga. Apakah saudara terdakwa izin dulu ke saudara? Betul. Tanggal 22 Pak. ya. 22. 24. Itu saksi mati apa? Izin dulu ke saudara. Gini, Pak. Saya ulangi. Apa yang saudara terdakwa sampaikan, saudara? Mungkin tadi sudah ditanya itu, Pak. Mungkin lupa mencatat jaksanya. Sudah saya tanya itu sampai 3 kali tadi untuk memastikan apakah Dodi itu permisi ke Jakarta. Jawabannya dia pamit untuk dalam rangka mengurus pangkatnya, itu yang dicatat. Ganti pertanyaan yang lain. Baik, Pak. Saya lanjutkan, saudara saksi. Siap. Terkait dengan rencana penjebakan. Dengan apa tadi penjebakan? Itu kan baru rencana, Pak. Seandainya target operasi ini sudah mendekati perangkap, rencananya pinjam barang bukti yang ada di kejaksaan. Apakah itu sudah dibicarakan dengan saudara terdakwa? Rencana itu? Sudah. Penjebakan itu? Sudah. Penjebakan terhadap Anita? Sudah. Bagaimana pembicaraannya dengan terdakwa? Pertama per telepon, saudara Dodi kami share nomornya Anita. Dia bilang siap perintah jenderal. Dodi dengan Arif mengaku tidak ngerti maksudnya dikirimin ini apa.
Padahal kami jelas-jelas menjelaskan, dia perintah jenderal, kami telepon. Mas, kita kerjain orang ini. Ini orang brengsek, pernah nipu saya. Pernah bohongin saya, merugikan saya lah, itu kira-kira. Nanti Mas kerjain kalau masih ada BB di kejaksaan, pakai BB itu. Dia punya jaringan lapas. Ini kan. Dengan barang bukti sabu itu. Kalau boleh dipinjam. Apakah itu sudah terlaksana? Barang itu sampai ke tangan Linda? Saya tidak tahu. Pada saat, apakah saudara nggak terima laporan? Mestinya tidak. Kalau saudara Dodi jadi pinjam dari kejaksaan, mestinya pihak jaksa juga memberi tembusan pada saya. Bukan soal pinjam. Pada saat barang itu sudah diserahkan ke Linda, apakah terdakwa ada laporan ke saudara? Yang tadi diterangkan ke majelis ada perintah tarik segala itu. Betul. Tanggal 24 itulah saudara terdakwa Dodi. Tadi ada laporan saudara. Bukan laporan, hanya mohon izin jenderal. Bu apa itu? Ya penyampaian lah. Mohon izin jenderal. Kalau nggak itu, saudara katakan laporan itu disampaikan kepada saudara. Betul. Tentang pelaksanaan itu. Sudah terlaksana, barang sudah sampai ke tangan Linda. Pelaksanaan apa dulu, Pak? Rencana penyepakan itu. Oh tidak, Pak. Ada jeda waktu yang terputus. Itu mohon jaksa juga cermat. Itu pembicaraan di bulan Juni, Pak. Ini September, Pak. Kenapa tidak saudara perintahkan tangkap saja? Sudah, kalau sudah selesai. Yang ditangkap siapa, Pak? Ya, Anita itu kan di Jepang. Salah prosedurnya, Pak. Itu wilayah hukum Jakarta. Dalam konteks Undang-Undang 35 2009 tidak boleh. Harus di Sumatera Barat, Pak. Dari awal pun sebenarnya perintah penyepakan tidak ada. Dari awal pun salah. Penuntut umum Itu jangan menurut ambil siapa? kesimpulan sebentar. Ya. Jangan langsung ambil aja fakta-faktanya. Kan Terima bukan kasih, ini Mas. satu-satunya saksi. Ini udah saksi ke-20. Ya. Terima kasih, Baik, Pak. silakan. Jangan ambil kesimpulan dulu. Nanti pada waktunya. Yang lain silakan. Terima kasih, Majelis. Dilanjutkan teman saya.